warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekalian kami Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah yang saya sampaikan tentang pemilu. Bagaimana kaitannya? Mudah-mudahan bapak-bapak sudah sempat juga membuka di YouTube channel Abdul Aziz Rifai Makubi. Saya sudah menjelaskan apa kaitannya masjid dengan politik di sana. Dan di Majelis Taklim itu juga sudah siap kan juga. Ya, mungkin bagi yang belum baca, tolong dibuka di YouTube channelnya Abdul Aziz Rifai Makubi. Di sana sudah ada sekitar 63 video. Ya, salah satunya adalah hubungan masjid dan politik. Hadis sekalian yang terdapat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah mencontohkan bagaimana peran masjid itu. Dan semuanya umat Islam itu memang perlu memahami. Kalau istilahnya sekarang itu perlu melek politik gitu Pak. Tadi Rizal ya, melek politik. Tidak boleh kita tutup mata. Harus kita lihat dan harus memahami. Kita sudah cukup berpengalaman dari pemilu ke pemilu dan sebagainya. Oleh karena itu tentunya kita semakin cerdas, semakin paham, dan insya Allah tentunya tanggal 14 Februari ini adalah tanggal yang sangat memerlukan perhatian kita semua. Para ulama dan para tokoh-tokoh Islam, saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu sudah semuanya melihat bagaimana apa yang harus kita perbuat sebagai umat Islam ini. Jadi tidak bisa kita ya masa bodoh atau biarlah itu tadi ada yang ngurus, ada yang ngurus. Jadi ada KPU, ada KPPS, ada segala macam, ada yang ngurus. Iya, pemilunya ada yang ngurus. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Nah itu perlu peran kita yang tepat dan sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon bapak-bapak dan ibu silakan diminum dulu supaya tidak haus. Hadirin sekalian, pengajian kita sampai dengan pemilu tidak ketemu lagi. Hari ini sudah pengajian terakhir untuk nanti berjumpa pada tanggal 14 Februari dan minggu ketiga Februari kita ada pengajian lagi, tapi sudah lewat pemilu. Oleh karena itu saya merasa perlu menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian bahwa pemilu ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap hal-hal yang gak ada gunanya, tidak.
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Taala, seperti kita ketahui bahwa kebijakan suatu pemerintahan, kebijakan suatu negara itu akan ditentukan oleh para pemimpinnya. Ustaz, kan ada pengawas, ada pengawasan masyarakat yang disebut kalau dulu istilahnya atau ya wasmas, waskat, pengawasan melekat. Ada memang pengawasan dan sebagainya, tapi tetap yang punya kewenangan menjalankan pemerintahan ini adalah para pemimpin di negeri. Nah, untuk itu pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan, roda negara ini tentunya pemimpin yang sudah selamat datang. Terima kasih Pak Yadi. Pemimpin yang tentu sudah kita pilih, kita seleksi. Hadirin sekalian, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman saya di daerah Kecamatan Pesanggerahan di sana. Itu maaf, teman-teman itu juga sampai sekarang masih banyak yang bingung. Aduh Pak, sekarang ini saya jadi bingung nih, mau pilih yang mana? Terus ya sudahlah, saya mah gak usah pilih aja, karena bingung. Kenapa? Karena mungkin ya kondisinya memang ya pokok itu penilaian pribadi masing-masing, silakan, itu hak pribadi. Penilaian itu hak pribadi, silakan. Cuma yang saya pesankan, mohon jangan sampai salah penilaian. Tolong literaturnya atau datanya itu mohon kita pelajari barangkali lebih lengkap, ya, sehingga menentukan sikapnya lebih jelas dan lebih tegas. Apa dan siapa? Hadirin sekalian, kita sudah banyak mendapatkan informasi dari beberapa tokoh Islam, banyak sekali, dan saya kira banyak juga yang sudah menyebarkan edukasi pada kita tentang menghadapi pemilu. Antara lain, jangan sampai lupa kita memilih orang yang takut kepada Allah dan orang yang memahami, orang yang dicintai Allah dan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bersilakan bapak-bapak dan ibu yang memilih. Saya tidak boleh menentukan orangnya, tidak boleh. Tapi kriteria atau rambu-rambu itu harus disampaikan, di masjid, musola, taklim dan sebagainya. Kenapa? Supaya kita jangan sampai pada waktunya kita bingung. Jangankan kita, ya. Sedangkan orang lain pun, misalnya istri kita, anak kita, itu juga bingung. Ya. Kalau kita tanya sampai sekarang masih banyak yang bingung. Ya. Ini milih apa ini? Ya. Dari 3 mana yang mau dipilih? Kemudian yang DPR pusatnya, warnanya itu begitu banyak. Mana itu yang terproses? Kemudian DPRD-nya,
daerah itu ada tingkat 2. Nah, tingkat 1 ada, kemudian tingkat 2. Itu sudah presiden wakil presiden, DPR pusat, DPRD tingkat 1. Nah, kita masih ada. Ya. Kemudian DPRD tingkat 2. Nah, ini kita tidak ada di Jakarta. Tapi di daerah ada. Ya. Yang bupati itu kabupaten di situ ada DPRD. Itu kita pun milih juga tuh saudara-saudara kita itu, keluarga kita di daerah itu. Jangan sampai salah pilih. Nah, makanya banyak lebaran itu bingung tuh kalau kita nggak siap-siap dari sekarang. Makanya dari sekarang, yuk kita pelajari. Sehingga 14 Februari kita sudah punya kemantapan. Hadirin sekalian, konsepnya ini menurut yang saya pelajari dan saya baca. Kalau semuanya baik, ya, dari 3 ini, maka kita pilih yang terbaik. Terbaik dalam hal apa? 1, terbaik dalam hal agamanya. Pertama, yang takut pada Allah, yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Kalau itu pegang modalnya itu. Kalau semuanya baik, kita pilih yang terbaik. Nah, monggo bapak yang pilih, ibu yang pilih. Kalau semuanya jelek, kita pilih yang paling mendingan jeleknya. Tapi harus kita pilih, Pak. Di antara 3 itu, ya, karena jelek, kalau jelek itu nilainya 5 ke bawah. Ya mungkin 4 jadi 3,5, ada 2,5. Kita pilih yang 4, Pak. Memang jelek, Pak. Tapi yang terbaik dari yang terjelek, jadi yang jelek. Baik, jadi konsepnya seperti itu. Jadi kita ada rasa peduli, tanggung jawab untuk bagaimana lebih baik dan lebih baik perjalanan bangsa dan negara kita ini. Hadirin sekalian, sudah 1, 2, 3 kita pilih, kita pelajari, kita yakin, ya. Kemudian kita lihat DPR-nya. DPR menentukan, Pak. Kita lihat dari sistem negara kita, ya, ada 3 pembagian kekuasaan, ya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ini legislatif. Legislatif ini di Senayan ini. Itu menentukan, Pak. Menentukan. Kewenangannya luar biasa. Kenapa? Karena kewenangannya sampai menentukan anggaran. Tuh. Sampai yang dulu saya melakukan proyek itu, ada namanya 1/3. Itu diminta oleh DPR itu. 1/3-nya mana? Nah, itu luar biasa. Tapi karena memang itu sudah kesepakatan kita sebagai proses ketatanegaraan, ya ikuti. Nah, jadi DPR ini sangat terbuka. Ya. Kenapa? DPR punya tugas untuk mengawasi, ya. Dia punya budgeting, ya. Kemudian controlling, ya. Kemudian legislasi. Semuanya tidak lepas dari DPR. Kalau eksekutifnya, presidennya sudah jelas. Dia punya tanggung jawab dan punya peran yang sangat besar untuk melakukan itu. Nah, jadi kalau presidennya,
lumayan baik, kata lumayan bisa. Kalau tidak bisa dikatakan baik-baik benar. Kayaknya memang ya saya juga keberatan juga sih kalau saya katakan. Memang rada susah juga sih. Ya, kita cari yang baik benar ya. Rada susah. Tapi apa berbuat? Ya sudah yang ada. Itu tadi yang terbaik dari yang memang kudus yang ada. Maaf, eksekutif baik, legislatifnya tidak baik, kacau. Kacau. Kenapa? Karena nanti budgetingnya, legislasinya, dan sebagainya bisa diurak-urak. Tidak bisa, jadi berjalan sendiri. Makanya kita harus pilih orang di DPR itu, di pusat itu harus orang-orang yang baik, berkualitas, integritas. Jadi sekalian, ini memang harus kita sosialisasikan supaya dari kita teruskan ke keluarga. Jangan sampai keluarga bingung, Pak nanti tanggal 14 yang mana Pak katanya, yang kita pilih. Lah, ini sudah tanggal 14 ini. Ya. Sebelum tanggal 14 dari jauh-jauh itu sekarang sudah tahu jelas. Ayo, kalau masih perlu didiskusikan, silakan diskusikan di keluarga itu. Kalau masih kurang mantap diskusinya, ya, boleh kita undang pakarnya. Monggo berikan masukan kepada kelompok kita, keluarga kita sebagainya. Supaya kita tidak salah. Kenapa? Kalau salah, gawat. Salah pilih, ya. Misalnya salah itu apa namanya? Ya maaf, ya sudahlah, ya. Pokoknya mana aja. Ada yang kemarin saya tanya, yang mana? Sudahlah, saya sebarang aja deh. Boleh saya tusuk aja. Sampai di situ Pak, segitunya. Kenapa? Percuma. Ya memang sih. Mungkin ada benternya juga kali. Ada benternya juga sih. Kali ya. Habis dia mana kan? Ini juga. Kalau juga ada juga dan sebagainya. Ya, tapi kita harus berusaha. Ya, berusaha. Ya, jangan putus asa. Tetap kita berjuang. Nah, tadi ya sudah presidennya kita pilih yang terbaik, DPR-nya kita pilih yang terbaik. Berapapun presiden mengajukan anggaran, kalau DPR-nya potong, nggak bisa. Kiamat nggak bisa. Makanya yang di DPR itu nggak bisa kita cuekin begitu aja. Amanah yang kita berikan. Ya, begitu kita coblos si A, nah, berarti kita sudah memberikan kewenangan untuk mengatur anggaran, mengatur negara ini. Nah, kita sudah berada di luar. Sebagai masyarakat bisa sih mengawasi, ya. Dari dalam aja susah, tapi dari luar. Kalau kata orang Sunda, umaha. Bagaimana? Umaha bagaimana? Nah ini hadirin sekalian, tolong ini sebagai umat Islam. Jadi umat Islam ini kan punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Satu, tanggung jawab sebagai orang Islam. Punya tanggung jawab. Dua, tanggung jawab sebagai pendukung, ya, warga negara Indonesia punya tanggung jawab. Ya. Punya tanggung jawab sebagai apa? Sebagai anggota keluarga. Ada tanggung jawab. Kemudian tanggung jawab sebagai anggota masyarakat
sini. Masyarakat RW 05 punya tanggung jawab. Semua kita pikirin. Banyak amat ya kita pikirin. Memang begitu hidup. Itulah hidup. Karena dilahirkan sudah diberikan tanggung jawab dan sebagainya. Tapi Allah Maha Adil. Allah di samping diberikan tanggung jawab juga, kita diberikan juga fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan fasilitas. Pertama fasilitas ada. Kita diberi otak pikiran. Kita diberi hati. Kita diberikan dapat bertemu dengan orang-orang yang soleh dan soleh. Ini fasilitas dari Allah, Pak. Bersyukur, Pak. Kalau Bapak Ibu dapat bertemu bersahabat dengan orang yang soleh dan solehah, ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat kita hargai, kita muliakan, dan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita berteman, bersahabat, berdekatan dengan orang-orang soleh itu sangat dianjurkan oleh agama kita. Dekati orang yang soleh. Nah ini, kenapa? Karena orang bagaimana jadinya itu tergantung dari siapa yang dekat dengan dia. Kalau dia dekat dengan tukang minyak, ya, minyak wangi, bau wangi. Kalau dia dekat minyak tanah, bau minyak. Ya, kalau dia tukang las, ya bau las. Daya repot dekat tukang ikan, Pak. Tukang ikan, ikannya enak, Pak, tapi baunya lumayan. Memang begitu di dunia, seimbang. Durian enak kan? Durian. Saya ini suka durian, suka ya? Sama sudah berbeda. Sudah. Tapi durian itu kan mau makan durian kan harus berjuang dulu, Pak. Coba duriannya kayak gitu. Belah durian sudah bisa, Pak ya? Bisa belahnya? Gak bisa, gak bisa. Kita tahu buat orang lain gak bisa. Ya? Tukar duriannya, belah durian. Nah ini adalah salah satu filosofi contoh dalam kehidupan. Kita modalnya enak itu, perjuangan. Nah, salah satunya perjuangan kita dari 14 ini adalah kita segera mempelajari, melihat secara objektif, secara jujur, ya, kemana. Kemudian kita juga jangan lupa kita istikharah, mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Kita pandai-pandainya kita meneliti, Pak, mengkaji, ya. Sekarang banyak dapat kita lihat, ya. Dari Google, dari macam-macam kita bisa cari. Ya. Bagaimana sih kan? Ya. Klik, X, datanya bisa kita cari. Seperti apa? Ya. Pertama, apa ini agama? Ya. Dua, mana yang sholat subuhnya? Sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya di masjid terus-menerus, nah ini satu tanda ini. Siapa ya? Kang Deden? Ya. Ini kalau sholat subuhnya terus-menerus, Pak, kalau ada calon anggota DPR, kalau ada calon-calon yang kita suruh pilih, kalau sholat subuhnya terus-menerus berjamaah, nah, salah satu indikator. Insya Allah, Pak. Gimana pendidikannya? Gimana pemahaman wawasannya?
Setelah kita pelajari, nah kemudian kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada Allah, istighfar, ya Allah, ya, mohon petunjuk kepada Allah. Kemana? Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tadi DPR-nya kita pilih, kita juga seleksi lagi di DPRD tingkat 1 kan. Provinsi. Aduh, ini sudah mulai banyak dari nama-nama ini ya. Nama-nama. Saya sendiri sampai sekarang Pak masih belum punya pilihan ya untuk DPRD. DPR saya sudah punya cara-cara ya. Coba siapa ini yang sholat subuhnya berjamaah? Itu ya dia. Siapa yang majelis taklim yang rajin? Siapa yang terus memperjuangkan ya, Islamnya getol, semangat dan sebagainya. Nah sudah di provinsi saya pun lagi mencari Pak. Kalau Bapak punya saran boleh Pak Anies dari saran. Pak Anies menurut saya ini ya monggo Pak, WA atau telepon atau silakan. Saya monggo, saya perlu Pak, ya, keluarga perlu. Kemudian tingkat kabupaten lagi, kabupaten di daerahnya siapa? Kalau seandainya keluarga kita ada di kabupaten, kita itu ngerti, tahu, paham. Bapak Ibu punya kewajiban memberitahu kepada orang-orang keluarga itu di daerah. Memberitahu sebagai masukan saja. Silakan. Ini makanya kita menentukan pemimpin ini tidak sembarangan. Dan memang di sana mengatur kita untuk memilih orang-orang yang takut pada Allah, orang yang cinta kepada Allah, dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelahnya kita memilih namanya DPRD tingkat 2 kabupaten, ya. Tolong yang teliti Bapak. Ya, daftarnya tidak di Google itu, ya, semuanya daftar di dia. Siapa pilih, ya. Karena Bapak sudah memberikan kuasa 5 tahun itu kepada ini coblos. Ya. Nah, pesan dari beberapa ulama kan pesan jangan sampai gara-gara 300.000, 500.000 kita goyang dari apa yang harusnya, ya, pilihan kita yang seharusnya tidak, karena ini perjalanan yang panjang. Apalagi kalau saya amati Pak, pemilu 2024 ini pemilu yang sangat perlu perhatian kita semua. Saya sudah mengalami pemilu berkali-kali. Saya juga sudah menjadi pemain. Saya sudah menjadi pemain, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Saya menjadi ketua di luar negeri. Panitia Pembuat Suara (EPS). Nah, ini jangan sampai pengalaman kita semua ini sekarang ini saya mengalami ini pemilu yang paling seru menurut saya. Jangan sampai sia-siakan. Satu suara sangat berharga, sangat berharga. Saya mohon semuanya betul-betul memanfaatkan. Bukan hanya bapak dan ibu yang ada di sini, tapi keluarga pun harus kita teruskan. Teruskan apa yang seharusnya. Itu bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktunya sebentar lagi, tinggal hitung hari. Kalau bapak bilang atau ibu bilang nanti aja, nggak tahu-tahu 14 Februari datang Pak, belum ada pilihan.
Kalau yang santri-santri yang KTP-nya di mana-mana urus pindahnya itu. Jangan diem aja, urus. Siapapun keluarga kita ada, atau maaf PRT kita, atau perangkat kita yang KTP tadi mana-mana, urus. Jangan satu pun lewat. Urus betul-betul dan gunakan pilihnya sesuai dengan pilihannya. Sesuai dengan pilihan. Itulah diri sekalian yang dirahmati Allah Taala. Sekarang jamnya menunjukkan jam 6:20. Kalau jamnya Masjid Al-Muhajirin ini jam 5:10. Di atas. Mudah-mudahan ini barangkali baterainya udah lepas. Sekarang jam 6:20 menit. Nah, kita sepakat jam saya aja di depan ya. Bukan memaksa, ini sepakatan aja daripada pilih yang mana. Nah, jam 6:20 menit. Ya, kita akan berakhir pada jam 6:45 menit. Jadi sekalian yang dapat Allah Taala. Jadi itu saya berpesan, ya, jangan sampai ada satupun dari anggota dan tanggung jawab kita yang lewat satupun. Bapak yang menjawab, Bapak punya PRT, Bapak cuek aja, urus kayak tanya, urus. Belakang apa namanya itu? Pindah itu. From AB apa namanya? Kalau dulu from AB namanya, pindah. Ya. Dari Cirebon pindah ke Jakarta milihnya itu ada kartunya. Itu semuanya di tangan ini. Dari mulai calon-calonnya sampai dengan proses-proses yang lain-lainnya, sehingga kita betul-betul 14 Februari kita pilih sesuai dengan pilihan Bapak dan Ibu, dengan rambu-rambu yang tadi, kriteria yang tadi, dan kriteria bukan dari saya, bukan. Semua itu ada pedoman-pedomannya. Ya. Nah, jadi untuk memudahkan, mencairkan, ya, kita selalu ingat sidik amanat dan beri peraturan. Ya. Inilah yang kita lihat. Apakah si A, si B, ya, mana di antara ini yang paling sidik, yang paling amanat, dan beri yang peraturan. Jangan diharapkan yang sempurna, Pak. Jangan. Angel, bukan angel banget. Yang sempurna, namanya dunia. Ya. Makanya dunia itu, Azul, ya. Dunia kalau orang India itu bilangnya dunia dimati lele. Dunia dimati lele. Pak Taufik, nggak ngerti ya? Nggak ngerti ya? Dunia dimati lele itu, lele itu ada matinya. Nah, kalau sudah dia matil orang, matilnya itu nebus ke badan orang itu sakitnya luar biasa. Itulah dunia. Dunia dipatil ya. Itu orang India lah, itu mati ya. Meriang Pak, dipatil lele, hanya meriang Pak. Wah, bisa-bisa kita dibawa ke rumah sakit. Kalau udah biru semua. Karena apa? Karena itu racunnya itu lele itu, ya, luar biasa itu sakitnya itu, sampai ke jantung. Itulah dunia dimati lele. Apa ya? Baik. Terakhir, kalau masalah pemilu sudah, kita sudah siap, ya. Jajaran Masjid Al-Muhajirin sudah siap, jajaran MT 05 sudah siap, ya, dengan keluarganya.
dan dengan semua yang kita pertanggungjawabkan. Jangan lupa itu, jadi bawah ya. Tidak selesai baru Bapak sendiri yang paham, tapi semuanya yang terkait dan yang dipertanggungjawabkan semua. Demikian dari sekalian dapat saya sampaikan ya, ada beberapa menit kita gunakan untuk diskusi, untuk kita tanya jawab ya, atau saran-saran dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.